Tiga warga negara Indonesia kembali disandra kelompok bersenjata Filipina saat berlayar di perairan Lahat Datu, Malaysia. Padahal 7 WNI yang sebelumnya disandra belum dibebaskan kelompok yang diduga Abu Sayyaf tersebut. Lagi-lagi, warga negara Indonesia disandra kelompok bersenjata Filipina. Penyanderaan dilakukan di atas kapal berbendera Malaysia di perairan Lahat Datu, Malaysia. Identitas ketiga sandera dipastikan pihak kepolisian Malaysia adalah warga negara Indonesia yang memiliki surat izin kerja resmi dari pemerintah Malaysia. Sebelumnya pada tanggal 20 Juni 2016 lalu, kapal Charles dan kapal Tongkang Robi dibajak kelompok militan Filipina. Insiden pembajakan kapal Charles yang berujung penculikan dan penyanderaan terhadap 7 dari 13 ABK kapal tersebut berawal saat kapal tengah berlayar dari Filipina menuju Indonesia usai mengirim batu bara. 13 ABK kapal Charles berangkat dari Kutai Kartanegara pada 5 Juni 2016. Mereka berlayar menuju Filipina membawa batu bara. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia di sekitar perairan Sulu, kapal Charles dibajak. Pelaku diduga kelompok Abu Sayyaf yang pernah membajak kapal Brahma 12 dan kapal Henry. Kejadian penyanderaan awak kapal Charles dan kapal Tongkang Robi menjadi kasus pembajakan ketiga yang dialami kapal Indonesia di perairan Filipina dalam 1 tahun terakhir. TNI Angkatan Laut yang menginvestigasi kasus ini menyebutkan penyanderaan dilakukan secara terpisah di Laut Jolo, Filipina. Penyanderaan 7 WNI direspon cepat oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas pembebasan para sandera. Kemenlu juga mengaktifkan kembali pusat krisis untuk menangani penculikan anak buah kapal Charles 001. Indonesia tidak bisa mentolerir pembajakan dan penyanderaan yang berkali-kali terjadi. Apalagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melakukan perjanjian pengamanan wilayah perairan yang dinilai rawan penyanderaan. Filipina sendiri sudah mengerahkan 10.000 pasukan militer untuk mengepung lokasi penyanderaan. Sementara itu, pada awal Mei lalu, 14 WNI berhasil dibebaskan berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan Filipina. Proses pembebasan ke-10 WNI itu disebut-sebut tanpa adanya pembayaran tebusan seperti yang diminta penyandera. Rangkaian upacara penyerahan kepada pihak keluarga sandera dilakukan di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta, dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, perwakilan keluarga, saksi, serta perwakilan perusahaan tempat para WNI bekerja. Tim Liputan Berita 1.